memang kita harus melakukannya urut secara terstruktur. Ya, kita harus memiliki dulu regulasi keamanan cyber, undang-undang keamanan cyber. Ya, diharapkan pemerintah dan DPR periode 2019-2024 bisa menjadikannya prioritas, menyelesaikannya maksimal di paruh kedua tahun 2024. Kalau kebijakan keamanan cybernya mestinya pertengahan tahun ini, diharapkan sebelum bulan Agustus sudah disahkan oleh Presiden dalam bentuk peraturan pemerintah. Lalu setelah itu kita bisa memperkuat program dan alokasi anggaran terutama ke Kominfo, ke BSSN untuk membentuk arsitektur keamanan cyber. Arsitektur keamanan cybernya akan terpilah menjadi 3 sektor utama. Yang pertama sektor infrastruktur kritikal untuk pemerintah, yang kedua sektor finansial perbankan, lalu yang ketiga baru sektor-sektor komersial yang harus diperkuat juga perlindungan keamanannya. Dan ini memang harus kita kejar dari sisi regulasi dan kebijakan dalam 500 hari ke depan. Lalu setelah itu dengan pemerintahan yang baru, ya diharapkan komitmen untuk memperkuat keamanan cybernya terus diperkuat. Oke, baik. Apakah hal ini Pak Andi juga nantinya IKN juga akan mengadaptasi keamanan cyber yang tentunya sudah dirakit begitu ya untuk menyiapkan 4 hingga 5 tahun ke depan? Karena memang ini kaitannya dengan investor yang mana diyakini begitu ya ogah untuk memasukkan dana investasinya di IKN karena memang keamanan cyber di Indonesia yang masih lemah. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, 3 sektor terbanyak mendapat serangan cyber itu kesehatan, finansial, dan pemerintah. Ya, IKN akan menjadi smart city, akan menjadi new capital city yang berusaha menjadi the first digital city di Indonesia. Tentunya kemudian infrastruktur cyber, keamanan cyber menjadi hal mutlak yang harus dimiliki, yang harus ada, diperkuat di IKN yang standarnya bisa menjadi standar baru bagaimana kita merumuskan kebijakan dan kemudian menerapkan arsitektur keamanan digital. Saya rasa dengan misi kita untuk menjadikan IKN itu smart dengan digital city, itu adalah titik tolak baik, itu adalah prototipe pertama kita untuk betul-betul membangun satu infrastruktur strategis mulai dari nol dengan arsitektur keamanan digital yang bisa mengantisipasi lompatan teknologi ke depan seperti kemunculan atau kematangan quantum computing yang akan terjadi 3-4 tahun. Oke, baik Pak Andi, Anda kita bicara terkait anggaran. Sebetulnya anggaran yang dibutuhkan untuk membuat sebuah infrastruktur dengan keamanan cyber yang cukup baik begitu ya, yang nanti juga Anda bayangkan ke depan, ini sebetulnya membutuhkan anggaran berapa dan sejauh ini dukungan dari pemerintah sebesar apa juga untuk mendukung anggaran tersebut, Pak Andi? Ya, saat ini anggarannya tersebar di beberapa kementerian lembaga. Ya, ada Kominfo dengan BSSN, lalu ada juga di Badan Intelijen, ada di Kepolisian, ada di Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan untuk keamanan dan pertahanan cyber. Ya, kira-kira rule of thumb-nya itu kalau seandainya defense budget itu adalah 2% dari PDB. Jadi hari ini mestinya defense budget Indonesia itu karena PDB kita 25.000 triliun, dia seharusnya sudah berada di sekitaran 300-400 triliun, maka kira-kira alokasi total anggaran untuk keamanan pertahanan cyber karena berat di infrastruktur itu sekitar 1-1,5% dari PDB. Jadi kita gabungan seluruhnya ya kira-kira membutuhkan 150-an triliun yang tersebar di berbagai kementerian lembaga. Di dalamnya ada infrastruktur kerasnya, misalnya membuat closed and private circuit, membangun national data center, membangun national cloud, membangun critical firewall untuk melindungi strategic infrastructure dan seterusnya.
Oke, baik. Pak Andi, ini kan juga menjadi sebuah konsep yang luar biasa begitu ya, menghabiskan dana hingga 150 triliun rupiah. Apabila kita bicara kegagalan, seberapa besar juga kegagalan Anda nanti infrastrukturnya ternyata juga menemui banyak tantangan dan juga hambatan. Apalagi kalau kita perhatikan, kita akan memasuki tahun politik yang mana juga berfokus ke sana biasanya. Yang pertama ya kemudian akan ada risiko ekonomi ya. Jadi pada saat sektor finansial diserang seperti yang terjadi dalam 2 minggu terakhir, ya misalnya, maka akan ada cost untuk menutup proses pemulihan, apalagi kalau memang terjadi kebocoran-kebocoran data yang mempengaruhi transaksi di sektor tersebut. Ya. Kemungkinan adanya insurance cost yang kemudian dibebankan ke kita pada saat kita mau menjadi mitra dari konsorsium regional atau global juga akan membesar kalau dinilai kemudian fondasi keamanan cyber kita rendah pada saat kita berusaha untuk menjadi bagian dari global supply chain. Pada saat keamanan cyber kita rendah, maka yang kemungkinannya kita tidak akan bisa masuk ke global konsorsium itu menjadi bagian dari supply chain. Kalaupun kita masuk, maka ada beberapa kapital dan operasional cost yang akan ditimpakan ke kita yang membuat akhirnya kita menjadi tidak efisien, daya saing kita tinggi karena ada faktor-faktor keamanan cyber yang mestinya disiapkan secara dasar oleh pemerintah. Oke, baik. Masih bicara terkait keamanan cyber, Pak Andi. Sebetulnya jelang tahun politik di tahun 2024 nanti, apakah menurut point of view dari Anda atau pengamatan Anda, ini resiko dari jebolnya keamanan cyber kita juga semakin meningkat? Pasti sangat tinggi, apalagi 2023-2024 ini kita melihat ada pemilu beruntun di negara-negara utama ya. Jadi kami di Lemhanas sudah mengamati apa yang terjadi di Nigeria, mengamati apa yang terjadi di Turki sekarang, sebelumnya mengamati apa yang terjadi di Thailand, kami akan mengamati apa yang terjadi di Argentina, lalu setelah itu baru nanti di antara November sampai Februari 2024 apa yang akan terjadi di Indonesia. Itu bisa dalam bentuk serangan-serangan cyber, ransomware, terutama untuk kelembagaan yang terkait dengan pemilu, ya seperti KPU di kita, tapi juga kita bisa melihat apakah muncul bentuk-bentuk misinformasi, disinformasi baru yang muncul di platform-platform media sosial dengan algoritma baru, dengan bot baru, dengan kendali-kendali dari cyber army yang remote, dan seterusnya, yaitu yang sedang kami amati, tapi kami mempersiapkan skenario terburuk bahwa kerentanan data kita akan meningkat signifikan, bahwa kemudian misinformasi, disinformasi, malinformasi yang terjadi di Indonesia, terutama nanti masa kampanye mulai dari Oktober sampai Februari 2024 juga akan meningkat, dan kami sedang melakukan kajian cepat untuk mencari mitigasi segera untuk mengurangi kerentanan.